Diversi pada KUHP baru diatur dalam ketentuan pasal 112, yaitu anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana wajib diupayakan diversi. Pengaturan terkait diversi itu sendiri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Diversi berarti keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kriteria anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kemudian terdapat juga kriteria anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang sudah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kalau dari sisi orang dewasa, dia merupakan tersangka ya, tetapi ini adalah anak sehingga namanya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar pidana. Adapun tujuan diversi antara lain yang pertama, mencapai perdamaian antara korban dengan anak. Yang kedua, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Yang ketiga, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Dan yang kelima, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice. Lalu, hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian dan atau penyerahan kembali kepada orang tua atau wali dari si anak tersebut. Proses peradilan pidana anak dilanjutkan apabila proses diversi tidak terlaksana atau diversi tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya kesepakatan antara para pihak. Demikian sekilas terkait dengan diversi dalam KUHP baru dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Terima kasih.